Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mahasiswa Pendidikan Matematika 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Trigonometri oleh dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisaroh Siregar MPD. Dengan judul Rumus Trigonometri untuk Sudut Rangkap, yang beranggotakan Maulidia Syahmi, NIM 0305191005, Reski Masyitoh, NIM 0305191006, Nurjannah Daulay, NIM 0305191007. Selanjutnya, Nadila Putri Ayu, NIM 0305191008, Amelia Putri Nasuha, NIM 0305191010, dan Arif Hidayat Nasution, NIM 0305191013. Rumus untuk sin 2 alfa, yaitu dengan rumus sinus 2 alfa sama dengan 2 kali sinus alfa dikali kosinus alfa. Untuk pembuktian rumus, sinus 2 alfa dapat dituliskan dengan sinus kali alfa ditambah alfa. Maka untuk menjabarkannya, ingat rumus trigonometri penjumlahan dua sudut, yaitu sinus kali alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa dikali kosinus beta tambah sinus beta dikali kosinus alfa. Maka sinus kali alfa ditambah alfa sama dengan sinus alfa dikali kosinus alfa ditambah sinus alfa dikali kosinus alfa. Maka dapat dituliskan yaitu 2 dikali sinus alfa dikali kosinus alfa. Maka terbukti bahwa rumus sinus 2 alfa sama dengan 2 dikali sinus alfa dikali kosinus alfa. Diketahui sin X sama dengan 3/5 dengan sudut X adalah lancip. Tentukan nilai dari sin 2X. Kita masukkan rumusnya. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Di sini nilai sinnya udah kita ketahui 3/5. Sekarang kita akan mencari nilai dari cos alfa ataupun cos X-nya. Nah, di sini yang diketahui adalah sisi depannya sama dengan 3, kemudian sisi miringnya sama dengan 5. Jadi, untuk mengetahui sisi sampingnya, kita menggunakan cara dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi depan kuadrat. Jadi, untuk mencari nilai dari sisi sampingnya sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 4. Jadi, untuk mencari nilai cos X-nya sama dengan sisi samping per sisi miringnya. Jadi, sisi sampingnya di sini sudah kita dapat tadi yaitu 4. Kemudian sisi miringnya adalah 5. Jadi, nilai dari cos X sama dengan 4/5. Kita masukkan rumusnya. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Ataupun, karena di soal adalah sin 2X, maka kita rubah alfanya menjadi X. Sin 2X sama dengan 2 dikali sin X dikali cos X. Sin X-nya sama dengan 3/5 dan cos X-nya sama dengan 4/5. Kita masukkan nilainya. 2 dikali 3/5 dikali 4/5 sama dengan 6/5 dikali 4/5 sama dengan 24/5. Jadi, nilai dari sin 2X dari sin X sama dengan 3/5 adalah 24/5. Baik, selanjutnya adalah rumus untuk kosinus 2 alfa. Rumus untuk kosinus 2 alfa ini sendiri terdiri dari 3 rumusan, yaitu yang pertama, kosinus 2 alfa sama dengan
kosinus kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Yang kedua, kosinus 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 dikali sinus kuadrat alfa. Dan yang ketiga, kosinus 2 alfa sama dengan 2 dikali kosinus kuadrat alfa dikurang 1. Pertama, akan dibuktikan bahwa rumus kosinus 2 alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Baik, kosinus 2 alfa bisa ditulis menjadi kosinus buka kurung alfa ditambah alfa tutup kurung. Untuk menyelesaikannya, ingat kembali rumus trigonometri jumlah dua sudut, bahwa kosinus alfa ditambah beta dirumuskan sebagai kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Sehingga kosinus alfa ditambah alfa adalah kosinus alfa dikali kosinus alfa dikurang sinus alfa dikali sinus alfa. Kosinus alfa dikali kosinus alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa dikurang sinus alfa dikali sinus alfa sama dengan sinus kuadrat alfa. Maka terbukti bahwa kosinus 2 alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Kedua, akan dibuktikan bahwa kosinus 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 dikali sinus kuadrat alfa. Jadi dari persamaan sebelumnya diperoleh bahwa kosinus 2 alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Kemudian ingat kembali identitas trigonometri bahwa kosinus kuadrat alfa ditambah sinus kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga jika dilihat dari persamaan ini, dapat diperoleh bahwa kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sinus kuadrat alfa. Sehingga kosinus kuadrat alfa di sini bisa kita ganti menjadi 1 dikurang sinus kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Hasilnya sama dengan 1 dikurang 2 dikali sinus kuadrat alfa. Maka terbukti bahwa kosinus 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 dikali sinus kuadrat alfa. Ketiga, akan dibuktikan bahwa kosinus 2 alfa sama dengan 2 dikali kosinus kuadrat alfa dikurang 1. Berdasarkan rumus yang pertama tadi, diperoleh hasil bahwa kosinus 2 alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Sehingga bentuknya akan menjadi kosinus kuadrat alfa dikurang, sinus kuadrat alfa di sini akan diganti dari rumus identitas trigonometri. Ingat bahwa kosinus kuadrat alfa ditambah sinus kuadrat alfa sama dengan 1. Maka bentuknya akan menjadi sinus kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang kosinus kuadrat alfa. Sehingga bisa dituliskan kosinus kuadrat alfa dikurang buka kurung 1 dikurang kosinus kuadrat alfa tutup kurung. Sama dengan kosinus kuadrat alfa, negatif dikali 1 sama dengan negatif 1, negatif dikali negatif kosinus kuadrat alfa sama dengan positif cos kuadrat alfa. Sehingga sama dengan kosinus kuadrat alfa dikurang 1 ditambah kosinus kuadrat alfa. Kosinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 2 kosinus kuadrat alfa dikurang 1. Maka terbukti bahwa kosinus 2 alfa sama dengan 2 dikali kosinus kuadrat dikurang 1. Contoh soal rumus untuk cos 2A. Soal diketahui sin A sama dengan 12/3. 0 lebih kecil dari A
lebih kecil dari setengah V. Tentukanlah nilai cos 2A. Pembahasannya adalah cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin 2A. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 buka kurung 12/13 kali 2. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 288/169. Jadi cos 2A itu sama dengan min dari 119/169. Nah, yang ketiga adalah rumus untuk tangen 2 alfa. Tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa per 1 minus tangen kuadrat alfa. Maka pembuktiannya adalah tangen 2 alfa ini juga bisa kita tuliskan dengan tangen alfa ditambah alfa. Kemudian perlu kita ingat kembali rumus trigonometri jumlah dua sudut untuk tangen, di mana tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 minus tangen alfa dikali tangen beta. Sehingga tangen alfa ditambah alfa akan sama dengan tangen alfa ditambah tangen alfa per 1 minus tangen alfa dikali tangen alfa. Oke, selanjutnya untuk pembilangnya, tangen alfa ditambah tangen alfa hasilnya adalah 2 tangen alfa per 1 minus tangen alfa dikali tangen alfa menghasilkan tangen kuadrat alfa. Maka terbuktilah bahwa tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa per 1 minus tangen kuadrat alfa. Selanjutnya, contoh soal rumus untuk tan 2 alfa. Diketahui nilai tan alfa sama dengan 2/3. Jika sudut alfa merupakan sudut lancip, maka tentukan nilai tan 2 alfa. Pembahasannya, rumus yang digunakan adalah tan 2 alfa sama dengan 2 dikali tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Maka tan 2 alfa sama dengan 2 dikali 2/3 per 1 dikurang 2/3 kuadrat. Tan 2 alfa sama dengan 4/3 per 1 dikurang 4/9. Maka tan 2 alfa sama dengan 4/3 per 5/9. Tan 2 alfa sama dengan 4/3 dikali 9/5. Maka hasilnya tan 2 alfa sama dengan 12/5. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pembuktian rumus trigonometri sudut rangkap. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan penyelesaian, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.